Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Ulum, NPM 21130535177. Dari kelas 2F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Universitas Lampung. Kali ini saya akan membuat video praktikum dengan tema usaha yang berjudul Usaha pada Bidang Miring. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Dr. Fatkur Rahman, MPD. Nah, yang pertama yaitu landasan teori. Dalam keseharian, istilah usaha dapat diartikan sebagai segala daya upaya atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam fisika, usaha selalu melibatkan gaya dan perpindahan. Usaha hanya akan terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan perpindahan pada benda tertentu. Usaha adalah hasil kali komponen gaya dalam arah perpindahan dengan perpindahannya pada bidang miring. Gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil dan jarak perpindahan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum tentang usaha pada bidang miring ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh sudut terhadap kecepatan. Yang kedua, menentukan kecepatan benda yang bergerak pada bidang miring. Nah, yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Apa saja sih alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama yaitu ada penyangga, yang kedua ada mistar, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat mobil mainan, yang kelima busur derajat, dan yang terakhir yaitu kereta luncur. Nah, yang selanjutnya ada prosedur praktikum. Yang pertama, kita bisa menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, setup peralatan seperti bidang miring. Yang ketiga, kemudian ukur sudut kemiringan dari 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Yang keempat, kemudian luncurkan mobil mainan pada lintasan yang sudah dipasang. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya, catat waktu ketika kereta diluncurkan dan sampai menyentuh tanah. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Dari pengamatan bidang miring dengan sudut 10% didapatkan theta 10 derajat, sigma t 1,36 second, sigma t kuadrat didapatkan 1,85 second, dan S atau jarak 0,5 meter. Nah, yang kedua, data hasil pengamatan pada bidang miring dengan sudut 20 derajat didapatkan theta 20 derajat, sigma t 1,1 second, sigma t kuadrat 1,20 second, dan S atau jarak 0,5 meter. Nah, yang selanjutnya yaitu data hasil pengamatan pada bidang miring dengan sudut 30 derajat. Didapatkan tetanya 30 derajat, sigma t 0,96 second, sigma t kuadrat 0,92 second, dan S atau jarak 0,5 meter. Nah, selanjutnya yaitu hasil praktikum. Dari sudut 10, 20, dan 30 derajat, kita peroleh sudut 10 derajat diperoleh 0,5 meter per second, sedangkan sudut 20 derajat diperoleh kecepatan 0,22 meter per second, dan sedangkan sudut 30 derajat diperoleh 0,14 meter per second. Dari praktikum yang sudah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai usaha pada bidang miring, bahwa semakin kecil sudut yang digunakan pada bidang miring, maka semakin lambat pula kereta luncur itu mencapai titik akhirnya dari bidang miring tersebut. Yang selanjutnya, sebaliknya, semakin besar sudut pada kemiringan tersebut yang digunakan, maka semakin cepat kereta luncur akan mencapai tumbukan titik akhirnya bidang miring tersebut.
Dan yang terakhir yaitu besar kecil sudut dapat mempengaruhi kecepatan luncur dan juga mempengaruhi tingkat pada bidang miring tersebut. Nah, itulah tadi video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.